حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadqa wa'dah, wa nasr abdah, wa a'azza jundahu, wa azamal ahzab wa'dah. La ilaha illallah, Allah wallahi hamd. Kembali bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah pada siang hari ini bisa kembali kajian rutin di setiap zuhur, sebelum salat zuhur. Kita semua masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah sehingga bisa mengikuti apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salam tak lupa mari kita selalu sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menanamkan mahabbah kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kaji kita lanjutkan serial tentang belajar adab kepada diri, adab kepada guru. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini selalu membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita baru menyampaikan adab seorang murid ketika belajar bersama gurunya. Maka kali ini kita akan sampaikan yang ke-9. Adab seorang murid ketika belajar bersama guru. Yang ke-9 adalah seorang murid itu alla yastahiyya min su'alin ma'ashkalabi atau ma'ashkal alaih. Seorang murid itu hendaknya jangan malu-malu. Murid sekarang malunya luar biasa pada gurunya. Yang harusnya ia tanyakan masalah itu pada gurunya, tapi malunya minta ampun. Maka dikatakan alla yastahya min su'alin ma ashkal alaih. Jadi seorang murid itu mempertanyakan apa yang terjadi iskal pada dirinya, apa yang terjadi masalah pada dirinya terkait dengan pelajaran. Ini gimana? Kok nggak tahu? Ini gimana Pak Ustadz? Gimana Pak Guru? Saya nggak mau terlalu dalam mengkaji untuk pesantren karena hari ini pesantren pun lagi ada masalah di daerah Jawa Timur sana. Jadi saya tekankan kepada mayoritas seorang murid yang belajar pada guru atau murid itu belajar pada dirinya sendiri kemudian nggak tanya, nggak sampai atau nggak paham, tanyakanlah kepada gurunya. Jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan murid-murid kita semua yang ada di Husnul Berida ini, jika kalau ada masalah segera tanyakan kepada gurunya, kepada ahlinya. Jangan sampai dia tanya kepada orang lain atau tanya ke YouTube. Maka dikatakan jangan malu, la yastahi, jangan malu. Nah, wa tafahumima, sehingga kalau kita tak malu, as kita faham, jadi kan kita menjadi ngerti. Kalau kita sudah malu, tak bertanya, atau bisa sekarang datangi gurunya, datang sama kawannya, datang Pak, saya nggak paham Pak tentang ini, itu akan lebih selamat. Ya sekarang tanyanya kepada orang lain sehingga kesanatan ketika dia iskal itu sanatnya nggak nyambung. Nah ini ya, wa tafahumi lam yakil ya. Jadi ketika dia memang nggak paham, nggak bisa dilogika, nggak bisa diakal, silahkanlah tanya kepada gurunya. Bitalatufin wa husnin, dengan cara yang lembut dan cara yang bijaksana, dengan yang baik. Tanya kadang nggak baik, Pak, apa Pak hukum? Jadi tanya itu yang baik, yang halus. Ya, jadi kita hidup di era serba teknologi ini, hendaknya kita bisa menghargai guru kita dengan cara yang baik. Tanya itu yang lembut, tak boleh tanya mentak-mentak. Nah, wa husni hitobin, ya, bitalatufin wa husni hitobin. Jadi siapa yang kita ajak bicara ini? Siapa yang ingin kita tanya? Ini yang baik. Wa adabin, dan punya etika, punya adab. Wa su'alin, dan dengan pertanyaan yang mudah dipahami oleh guru itu sendiri.
Jamaah rahimakumullah. Nah, ulama-ulama kita dulu seperti itu. Tak paham, tanyakan pada gurunya. Sehingga kesanatan akan semakin mengenal dan terkesan dia. Oh, ketika saya tanya sama guru, guru ingat sama saya. Ini yang harus kita jaga. Tradisi keilmuan semacam ini. Nah, waqatila dan dikatakan man raqqa wajhahu. Siapa yang tipis wajahnya? Tipisnya artinya dia enggak sumringah, tidak memberikan wajah yang baik kepada gurunya. Ya, kayak nyemeh. Anis su'alin, tentang soalnya, tentang pertanyaan, zohara nuksahu inda istima'il rijal. Maka tampaklah kekurangannya dia ketika kumpul bersama kawan-kawannya. Jadi kalau bertanya, wajah yang sumringah, wajah yang betul-betul kita nggak paham. Kadang orang bertanya ngetes kepada gurunya. Nah, wala mutakabbar, dan jangan kita menjadi orang yang sombong. Wa qala lan berkata Mujahid, berkatalah Mujahid radhiyallahu anhu, la yata'allamu, tak belajar al ilmu mustahiyun, ya. Siapa mustahiyun? Orang yang malu. Jadi kalau orang yang malu, dia malu belajar, itu pada saat dia tak belajar. Wala mutakabbar, dan dia sombong. Jadi sudahlah dia malu, kemudian sombong pula dia. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Maka dikatakan kita kalau belajar, kalau kita ada iskal, ada masalah dengan keilmuan, dengan hal, silahkan tanyalah kepada gurunya itu. Wa qala, berkata Aisyah radhiyallahu anha, berkatalah Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha, rahimallahu, semoga Allah merahmatinya. Apa katanya? Nisa al-Ansor. Jadi perempuan-perempuan Ansor ya, orang Madinah, lam yakun al-haya'u, dia tak merasa malu, yamna'hunna fiddin, ketika ia menanyakan masalah agama, dia nggak merasa malu. Maka orang-orang Ansor penduduk Madinah itu dia tanya aja kepada Rasulullah, tanya kepada sahabat, tak paham tanya. Ya, jadi begitu. Jadi masalah-masalah tentang hal-hal yang orang perempuan itu tanyakan kepada Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang Ansor begitu identitasnya. Wa qalat, berkata Ummu Sulaim, berkatalah Ummu Sulaim di Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, innallaha la yastahi al-haq hal 'alal mar'ati min ghusli. Jadi bertanyalah Ummu Sulaim ini kepada Rasulullah. Bagaimana tanyanya? Wahai Rasulullah, innallaha la yastahi. Jadi Allah, sungguhnya Allah ini tak malu anil haq, dari hal-hal yang benar. Jadi Allah itu tak merasa malu. Maka Allah itu menyatakan innallaha sahi ayyadriba masalah ma ba'dan fama fawqa. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita saksikan, kita lihat fenomena pada kita baru belajar bagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terkhusus kepada anaknya, ya. Maka dikatakan pikirkanlah, pikir wahai anakku, ya. Maka apa katanya? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu, satajidni insyaallah minas sabirin. Jadi artinya apa? Kita ini ketika kita belajar sama murid, dan murid ketika tak paham, silahkan kita ajak diskusi. Jadi kalau guru sekarang itu kan macam guru-guru itu, padahal guru itu harus mengajak diskusi sehingga mengajak berpikir kepada para muridnya, terkhusus kepada anaknya. Nah, yang ke-10 lagi, seorang murid itu ayyuranya, hendaknya menjaga naubatahu. Naubatahu itu model giliran. Fala yataqaddam, maka tak boleh mendahului alaihi naubatah bi ghairi udhur. Jadi kita kapan kita bisanya, kapan kita melangkahnya, ya Ustadz, ya Syekh, maka tunggu gilirannya. Siapa yang akan digilir sama ustadznya, siapa gurunya. Jadi kita kayak model antrian begitu. Misalnya angkatan pertama, angkatan kedua, siapa angkatan pertama, siapa angkatan kedua, terus digilir. Maka fala yataqaddam, maka kita tak boleh mendahuluinya. Nah, hari ini kalau seandainya kita terapkan metode ini, kita
kita giliran, ya kita antri, pakai antrian, siapa yang mau hafal duluan silakan hafal, yuk gitu. Itu akan lebih bagus. Karena ketika seorang murid itu ketika belajar itu harus seperti itu. Siapa yang mau setoran dulu, siapa yang mau hafiz dulu, siapa yang mau hafalan silakan digilir. Nah, tunggu nanti gurunya, ketika gurunya yaudah kamu dan kamu seterusnya. Maka metode semacam ini metode langka. Yang hari ini harusnya kita terapkan baik-baik bagaimana metode belajar yang baik dan benar. Jadi guru itu punya hak. Ya. Ruwiya diriwayatkan an Insorian dari sahabat Ansor. Ata Rasulullah SAW, ya. Ata Rasulullah SAW, seorang Ansor datang kepada Rasulullah SAW. Yas'aluhu. Ia bertanya kepada Rasulullah. Wajah abadahu, dan datang sebagian setelahnya itu. Siapa setelah itu datang? Ada rajulun, orang yang datang. Min Sakifin, dari kabilah Sakif. Yas'aluhu. Ia bertanya kepada Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, ya akho Sakif, wahai saudara Sakif, beri Sakif. Innal ansoriya, sungguhnya orang Ansor, qad sabakoka. Orang Ansor itu lebih mendului kamu. Jadi kalau kamu datang begini, 1, 2, lalu ada orang yang masuk ke depan, itu nggak boleh begitu. Orang Ansor lebih dulu, belajar lebih dulu. Jadi kalau ada orang datang langsung main ke depan, main potong, ini yang dikatakan Rasulullah tidak boleh seperti itu. Jadi orang Ansor lebih dulu keimanannya, dan orang Ansor itu lebih belajar lebih dulu daripada orang-orang Bani Sakif. Ya. Nah, qad sabaqa bil masalah, tentang masalah fajlis, maka duduklah kama nabadahu, sebagaimana nanti dia mengawalinya bihajatil ansor, dengan hajat. Jadi artinya apa? Orang Ansor ada masalah, tanyakan dulu, bertanya pada Rasulullah. Begitu selesai barulah orang ini yang datang tadi baru menyusul. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ini pelajaran etika bagi seorang pelajar, etika bagi seorang murid. Ketika murid itu belajar, tentu dia giliran kepada siapa, nanti setelah siapa saya akan menyampaikan ini. Nah, yang terakhir adalah yang ke-11, ayakuna julusu, hendaknya murid ini duduk bainiyadai syekh. Dia duduk di antara syekh. Artinya syekhnya duduk, dia ada di sampingnya atau ada di depannya. Kalau jauh-jauh, ala ma taqaddama bi tafsilihi. Jadi mendahulukan gurunya, tafsili dengan cara misah. Jadi kalau seandainya guru duduk di sini, maka muridnya duduklah di 2 meter atau 1,5 meter ke sananya. Jadi seperti itu majlis. Waiha tahu, dan keadaannya fi adabi. Jadi keadaannya pun dilihat. Duduknya bagaimana, pakai adab, tata krama, masyaihi, bersama gurunya sendiri. Jadi kalau gurunya duduk, diikutilah sama murid. Maka pentingnya kita belajar yang langsung lihat mubasyaratan atau nadru syekh, melihat gurunya langsung bagaimana dia cara menyampaikan itu, dan dia hendaknya ada di majelis itu. Jamaah rahimakumullah, ini merupakan etika beradab belajar. Kenapa saya sampaikan? Karena ini tahun-tahun pendidikan, tahun pelajaran, ajaran baru. Jika kita tak sempat memondokkan anaknya ke pesantren, bisa diajarkan anaknya di rumah. Atau mungkin dari ini ada para guru atau para orang tua, silakan mungkin disampaikan mulai tahapan-tahapan belajar itu seperti apa. Sebagaimana Fadil Syekh Hasyim Asy'ari menyampaikan ini dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Mungkin kita akan sambung di episode berikutnya, karena ini mungkin episode yang kita ngaji Adabul Alim wal Muta'allim. Insyaallah mudah-mudahan kita berikan kesehatan, walafiat, dan keselamatan di dunia wa dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, penontonnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.